Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung lanjut pembahasannya ya bro. Jangan lupa pencet saja like subscribe-nya Din. Setelah Nabi sholat di Bukit Tursina, Nabi melanjutkan perjalanannya nih. Lalu ada rombongan tiba di sebuah tanah lapang yang memperlihatkan dengan jelas beberapa bangunan istana Syria. Turunlah, dan salatlah di sini, kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Setelah menunaikan salat, Nabi Muhammad segera menaiki buraq lagi. Buraq terus bergerak dengan posisi menukik turun membawa Nabi Muhammad. Apakah Tuan tahu, di mana tadi Tuan salat? Tanya Jibril kepada Nabi Muhammad. Tidak, jawab beliau. Tadi Tuan salat di Baitlaham, tempat di mana Isa bin Maryam dilahirkan, kata Jibril menjelaskan. Ketika sedang mengendarai buraq itulah, Nabi Muhammad tiba-tiba melihat seekor ifrit dari golongan jin yang sedang membawa sebatang obor. Dan begitu menoleh ke belakang, beliau bisa melihatnya. Aku ingin mengajarkan kepada Anda beberapa kalimat yang kalau Anda baca, maka obor itu akan padam dan si ifrit akan lari terbirit-birit, kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Baiklah, kata beliau. Lalu Jibril berkata, bacalah auzubiwajillahil karimi wa bi kalimatillah ittamatil latila yujawizuhunna birun wa la fasikun min syari ma yunzalu min as-samai, wa min syari ma yaruju fiha, wa min syari ma sara'a fil ardi, wa min syari ma yakruju minha, wa min fitanil laili wan nahari, wa min tawarikil laili wan nahari, ila tarikan yatruku bi khairin, ya Rahman. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Dermawan dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah yang tidak mampu dilewati oleh orang yang baik maupun orang yang jahat, dari keburukan sesuatu yang diturunkan dari langit, dari keburukan sesuatu yang naik ke sana, dari keburukan sesuatu yang tertinggal di muka bumi, dari keburukan sesuatu yang keluar daripadanya, dari fitnah-fitnah waktu malam maupun siang, dan dari bencana-bencana malam maupun siang, kecuali bencana yang membawa suatu kebajikan, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Lalu Nabi pun membacanya, dan ketika selesai membaca, si ifrit lari terbirit-birit ibarat orang cepirit menahan mulas belatengan mencari WC, malahan si ifrit jatuh megusruk, dan obornya pun padam. Nabi pun melanjutkan perjalanannya sehingga melihat beberapa orang yang menanam dan sekaligus memanen pada hari yang sama. Setiap kali selesai memanen, maka tanaman akan kembali lagi untuk siap dipanen. Dan gitu-gitu aja terus. Nabi bertanya, apa itu wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang pernah berjihad pada jalan Allah Ta'ala, sehingga balasan untuk satu amal kebajikan mereka dilipat gandakan menjadi 700 kali. Dan harta yang pernah mereka sumbangkan diganti oleh Allah, jawab Jibril. Lalu tiba-tiba Nabi mencium aroma yang sangat harum nih cuy. Nabi pun bertanya, aroma apa ini wahai Jibril? Ini adalah aroma masitohnya anak perempuan Firaun dan putra-putranya, jawab Jibril. Masito itu julukan bro, arti dari masito maksudnya di sini adalah tukang sisir. Bisa diambil kesimpulan bahwa masito adalah wanita soleha pengikut Nabi Musa yang menjadi pelayan dan mengurus anak-anaknya Firaun. Dikisahkan, pada suatu hari ketika sedang menyisiri putri Firaun, tiba-tiba sisirnya terjatuh. Lalu dia dengan spontan berkata, dengan menyebut nama Allah, celakalah Firaun. Bocilnya Firaun pun bertanya, apakah Anda punya Tuhan selain ayahku? Ya, jawab Masyitah berterus terang. Kalau begitu, apakah aku boleh memberitahukan hal ini kepada ayahku? Tanya bocil tersebut. Silahkan, jawab Masyitah dengan jujur. Anak kecil tersebut kemudian memberitahukan hal itu kepada bapaknya. Seketika Masyitah dipanggil Firaun. Firaun laknatullah bertanya, benarkah kamu punya Tuhan selain aku? Benar, Tuhanku dan Tuhan Anda adalah Allah, jawab Masito. Masito punya 2 orang anak dan seorang suami. Firaun menyuruh untuk mendatangkan mereka. Ia membujuk Masito dan suaminya supaya mereka keluar dari agama Islam. Tetapi mereka menolak. Firaun pun ngancem nih, bagaimana kalau aku akan membunuh kalian berdua? Baik, silahkan saja terserah Anda. Tetapi tolong nanti kuburkan mayat kami di dalam satu liang lahat, pinta Masito. Baik, akan aku penuhi permintaanmu itu, kata Firaun. Firaun kemudian menyuruh untuk membawakan sebuah bak yang gede banget yang terbuat dari timah. Dan setelah dipanasin dengan air yang sangat mendidih, dia nyuruh Masito dan keluarganya untuk masuk ke bak gede itu. Satu persatu mereka masuk ke bak atau bejana tersebut. Dan ketika tiba giliran anak bungsunya yang masih menyusu, subhanallah tiba-tiba anak bayi yang masih menyusu itu, Allah kehendaki agar bayi itu bisa bicara nih coy. Wahai mama, ayo masuklah dan jangan ragu-ragu, karena mama di pihak yang benar.
Kata Ibnu Said, ada 4 bayi yang sudah bisa berbicara ketika masih berada dalam ayunan nih bro, yakni anak Masyito, lalu saksi Nabi Yusuf, lalu Sa alaihi salam putra Maryam, dan anaknya si Juraij. Udah tahu belum nih, siapa si Juraij? Tenang saja nanti kita ceritakan di lain tema ya bro. Masyito beserta keluarganya pun akhirnya masuk ke dalam bejana dari timah berisi air yang sangat mendidih tersebut bro. Nabi melanjutkan perjalanannya, dan Nabi Muhammad melihat beberapa orang yang lagi mecahin palanya sendiri. Dan setelah memar, bahkan sampai bocor dan hancur, tahu-tahu kembali lagi seperti semula Din, wah udah kayak Deadpool aja nih. Itu terus mereka lakukan berulang-ulang tanpa bosan sedikitpun. Tapi kita bahas di part ketiganya ya, nantikan part ketiganya nih bro, biar gak ketinggalan. Hidupin aja loncengnya, ya gak sih, kasih jempolnya dulu dong biar semangat bikin part 3-nya nanti nih. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.